Selamat malam, salam budaya, Salam budaya, salam budaya. Salam budaya. Rahayu, Rahayu. Rahayu. KCB atau Komunitas Cinta Budaya memberikan apresiasi pada pelestarian Wastra Nusantara yang sekarang terus semarak ya, banyak mulai dikoleksi oleh para kolektor. Ya. Malam ini KCB menghadirkan Antonio Carlos ya. Terima kasih Pak Antonio ya. Dan juga nanti akan dipandu oleh Mas Rio Danumurti. Saya tidak panjang lebar, silakan Mas Hidayat sebagai pengantar mewakili KCB ya, Komunitas Cinta Budaya. Monggo, waktu saya serahkan Mas Hidayat untuk pengantarnya. Oke, terima kasih Mas Tony. Sugeng Dalu, salam budaya, Rahayu semuanya. Rahayu. Oke, semoga sehat-sehat semua. Ini sepertinya lagi seger-seger semua ini. Yang Jakarta hujan, Bekasi hujan. Oke, beberapa waktu yang lalu memang kami diskusi sama Mas Tony Yunus kaitannya dengan topik ya. Terus kami pikir ini beberapa waktu kok belum ada yang mengangkat batik ya. Padahal batik ini atau wastra Nusantara dalam skala besarnya itu sangat bagus untuk kita kaji dan kita gali. Kalau kita lihat di Candi Panataran ketika saya berangkat ke sana kemudian jalan-jalan melihat detail relief yang ada di sana, itu sebetulnya ada beberapa relief yang para perempuan dan laki-laki itu menggunakan kain seperti batik karena ada motifnya. Motif batik. Seperti kawung sebetulnya, tapi sebenarnya bukan kawung. Kemudian ketika saya jalan-jalan ke Candi Prambanan, itu pun di sana juga melihat beberapa motif batik di kain yang digunakan di beberapa relief itu. Jadi kalau kemudian ketika saya coba baca-baca di internet bahwa batik itu dimulai di era Mataram, paling banyak itu. Batik itu tulisannya di era Mataram, era Mataram. Padahal kalau kita lihat di Candi Panataran atau Candi Prambanan yang abad ke-8, ke-9 itu sudah ada motif batik di relief-reliefnya. Kan berarti kita harus menggali lebih dalam lagi tentang batik ini. Jadi kita mau meluruskan juga bahwa batik itu mulainya di era Mataram. Jadi ini yang harus mungkin menjadi menarik untuk kita kaji Wastra Nusantara ini. Gitu ya. Jadi mungkin beranjak dari situlah kemudian diskusi malam ini nanti akan kita lakukan dan kemudian mungkin nanti akan berkembang di diskusi yang lain. Mungkin kita ngajak kawan-kawan dari akademisi yang kaitannya dengan sejarah batik dan sebagainya. Nanti juga ada pelaku batik sendiri, pembuat batik sendiri nanti akan kita ajak juga untuk diskusi. Jadi karena KCB ini adalah komunitas cinta budaya, jadi semuanya nanti akan kita pelan-pelan akan kita gali. Nah, itu mungkin yang mendasari. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam motif batik itu, kalau kita tarik itu juga banyak digunakan di wayang. Ngerti di Mas Rio ya? Di beberapa wayang itu juga ada yang menggunakan batik parang, ada batik kawung, macam-macam. Nanti Mas Rio mungkin yang bisa untuk menggali juga. Kemudian kalau kita di Pamor Keris, lihat di Pamor Keris itu juga ada kesamaan juga dengan motif batik, di mana masing-masing ada ininya, ada maknanya. Kalau di keris ada motif tambal, ada pamor tambal, di batik pun juga ada pamor tambal, yang maknanya mungkin bisa saling berhubungan. Hal-hal semacam ini yang kemudian menarik untuk dikaji oleh kawan-kawan KCB. Mungkin kita akan menjadi satu yang mengawali, nanti semoga ke depan bisa kita gali yang lebih dalam. Mungkin ini sebagai pengantar bahwa batik itu sudah dari semenjak dulu, semenjak era Mataram Hindu itu sudah ada, buktinya ada di relief candi, dikembangkan di era Mataram, mungkin tercatat di era Sultan Agung, dan kemudian berkembang sampai hingga Surakarta, Yogyakarta, dan ada batik Cirebon, ada batik Madura, dan sebagainya. Nanti mungkin dari sini Mas Carlos bisa menyampaikan tentang penggalan-penggalan kecil-kecil tentang batik itu penyebarannya di mana aja, dan kemudian yang terutama maknanya. Karena yang utama kita kalau hanya berhenti di benda nanti tidak akan bermakna. Tapi kalau kemudian kita tarik ke filosofi, ini yang kemudian akan menjadi satu bentuk budaya, bukan hanya kesenian. Nathan, mungkin dari saya sebagai awal, untuk selanjutnya mungkin langsung ke Mas Rio, Mas Tony ya.
Selamat malam, Pak Antonio Carlos dan Selamat Poros malam. Derek Sedoyo, Rahayu. Baik. Eh, Memang seperti yang disampaikan Mas Daya tadi, batik itu memang sangat sekarang sudah sangat mendunia ya, apalagi setelah mendapat pengukuhan warisan budaya dunia tak benda dari UNESCO tahun 2 Oktober 2009 ya. Tapi memang sebelum itu pun sebenarnya batik juga sudah sangat dikenalkan, minimal sudah sangat juga dikenal oleh dunia. Bahkan saya ingat betul ketika saya masih aktif di jurnalis televisi, waktu itu saya di Indosiar ya sebagai pemret, menghadiri KTTF APEC ya, forum komunikasi negara-negara ekonomi Asia Pasifik di Bogor waktu itu kepala negara semua pakai batik. Kami sebagai pemret waktu itu juga dia diwajibkan mengenakan batik sebagai, jadi sangat luar biasa waktu itu Pak Harto sebagai kepala negara waktu itu menyambut di Istana Bogor juga mengenakan batik semuanya. Jadi rasa bangga ya melihat Bill Clinton terus tokoh-tokoh dunia itu mengenakan batik. Kalau secara lokal memang secara Nusantara begitu ya, mungkin seperti katakan Mas Daya tadi, batik itu sudah masyarakat ya, sangat memasyarakat. Kalau dulu hanya untuk resepsi sunatan, resepsi pernikahan gitu ya. Kalau sekarang kan seragam sekolah sudah, terus non formal pun bahkan sekarang saya lihat udah. Saya suka ngopi sama temen juga pakai batik ya, tentu ya batik kontemporer ya. Kalau batik klasik jenis-jenis tradisional parang, semen, gurudo dan sebagainya itu ya jarang. Seperti saya pakai nih ya agak formal. Tapi bahwa batik itu khususnya batik tradisional, saya nggak ngikuti yang kontemporer ya, tapi bahwa batik tradisional itu begitu banyak makna, banyak simbol, dan tentu nenek moyang kita tuh banyak meletakkan harapan-harapan pada motif-motif batik yang diciptakannya ya. Misalnya saya sendiri nanti biar Mas Antonio Carlos yang menjelaskan, tapi misalnya seperti Sido AC itu kan Sido itu ya jadi ya AC, welas AC. Jadi biasanya dipakai oleh pengantin ketika malam menjelang pernikahan, pas pernikahannya Sido Mukti atau Sido Mulyo dan sebagainya. Jadi memang harapan-harapan yang kita itu memang sangat luar biasa ya, dari semua hal itu bisa diberi muatan doa dan harapan ya. Jadi saya kira yang belum banyak dipahami atau kalau dimengerti ya nama-namanya sih mungkin beberapa kita yang besar di Jawa seperti saya di Jogja itu cukup kenal lah nama-nama motif gitu ya. Tapi saya yakin bahwa pendalaman maknanya juga mungkin nggak tahu juga ya, misalnya kayak semen itu kan orang nggak tahu bahwa itu bukan dari semen seperti semen kuduan, tapi semi, selalu bersemi seperti itulah. Jadi memang batik ini sangat akrab, dan seingat saya memang saya pernah baca buku, memang dulu tuh hanya berkembang di keraton dan di kembangan sekitar keraton. Awal abad 20 saya ingat, karena kebetulan saya membuat buku tentang HB7 ya, itu Sultan Hamengkubuwono VII membuat strata kepangkatan di keraton itu berdasarkan motif-motif batik yang dipakai. Seperti parang barong itu hanya untuk raja misalnya gitu, terus parang-parang yang lain itu untuk pangeran utama, pangeran yang kedekatannya dengan raja itu terukur dari tingkat kepangkatan, sehingga secara sepintas di awal-awal abad 20 itu ketahuan kalau orang dari keraton pakai batik jenis itu tuh pasti pangkatnya itu. Meskipun itu tentu nggak berlaku ya di luar keraton. Nah, lama-lama sekarang ya sudah pudar ya, kadang kita sendiri di acara mantenan di sekitar keraton juga kadang-kadang pakai parang gitu. Meskipun secara
umum zaman dulu nggak pantas, tapi sekarang sih sudah apa ya, sudah merakyat lah, sudah membumi. Jadi saya kira itu. Dan mungkin saya nggak tahu nanti Mas Antonio yang akan menjelaskan. Misalnya kontemporer itu saya lihat kontemporer seperti di Palembang, seperti di Madura itu baru-baru batik jenis baru, tapi juga mengandung harapan-harapan baru, banyak pesan yang ditantumkan di situ. Jadi saya kira kita khususnya saya nggak boleh meremehkan bahwa yang baru itu tidak diberi muatan pesan pada generasi berikutnya gitu ya. Dan mungkin saya nggak perlu berlama-lama lah. Saya pikir nanti Mas Antonio Carlos jangan terlalu panjang pemaparannya, ringkas saja. Karena saya menginginkan dari teman-teman semua itu nanti interaktif ya, banyak bertanya sehingga diskusi malam ini itu asik ya. Jadi kita rileks aja, ini bukan diskusi ilmiah kok. Jadi sebagai Mas Antonio Carlos memberi pencerahan lah pada kami yang ya tahu tapi nggak dalam lah. Monggo saya persilakan waktunya. Oh ya, sebentar. Untuk teman-teman yang bertanya mohon raise hand ya. Jadi jangan ditulis chat itu karena kadang-kadang sukar dibaca oleh admin. Jadi raise hand aja, nanti akan saya beri waktu untuk bertanya pada Mas Antonio Carlos. Ini manggilnya apa nih, Mas Anton atau Mas Carlos? Biasanya saya dipanggil Carlos. Carlos, oke, siap Mas Carlos. Jadi saya persilakan waktunya Mas Carlos untuk bertutur tentang batik dan maknanya. Monggo. Ya, terima kasih banyak. Ya, pertama-tama saya merasa sangat mendapatkan kehormatan untuk bisa sharing pengalaman, karena terus terang kalau saya lihat ini secara pengetahuan kayaknya mungkin bisa-bisa jauh lebih banyak tahu daripada saya gitu ya. Harusnya saya yang saling molak-walik gitu. Jadi mungkin ini saya lebih banyak menyampaikan pengalaman saya selama kemudian saya mulai tertarik pada batik sekitar tahun 2000, dan kemudian tahun 2016 saya bersama dengan beberapa teman pecinta batik itu kami mendirikan Perkumpulan Bangga Berkain Nusantara, di mana bahwa kemudian Perkumpulan Bangga Berkain Nusantara ini salah satu agenda utamanya adalah menyebarkan budaya berbatik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ingin bahwa masyarakat Indonesia ini familiar dengan batik, kenal dengan batik, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya digunakan hanya sekedar untuk acara-acara tertentu gitu ya, misalnya hanya dikeluarin setahun sekali, 2 kali untuk acara kondangan atau apa seperti itu ya, atau ada acara adat seperti itu, tapi dalam keseharian pun, dalam sehari-hari kita memakai kain, dan kain itu adalah kain yang tidak dipotong. Jadi dalam bentuk aslinya sebagai jarit atau sebagai sinjang atau sebagai sarung seperti itu. Nah, itu kemudian dari tahun 2016 terus kami membagikan pengetahuan dan pengalaman berkain ini kepada seluruh masyarakat ya, banyak sekali. Dan dari hasil pengalaman sejak saya kemudian mulai mengkoleksi dan kemudian aktif dalam Perkumpulan Bangga Berkain Nusantara ini yang akan coba saya bagikan pada malam hari ini. Ya, pertama kalau kita berbicara tentang batik, rasanya kita semua tahu bahwa batik itu pertama-tama adalah teknik, ya. Jadi bukan motif. Tapi kenapa dia disebut batik? Karena tekniknya. Jadi teknik halang warna dengan menggunakan lilin panas itu yang disebut dengan batik, dari kata-kata ambatik. Seperti itu. Nah, lalu di dalam batik sendiri ada motif-motifnya, ada motif-motif batik, dan motif-motif ini memiliki
cerita, sejarah, dan terutama filosofinya. Nah, UNESCO sendiri mengakui batik sebagai warisan tak benda semata-mata lebih tidak semata-mata bukan hanya karena pada artefaknya saja, jadi pada bendanya, tapi terutama bahwa ada tradisi di dalam batik, ada filosofi, dan tradisi itu terus berlangsung hingga sekarang. Ada masyarakat yang hidup dengan batik, hidup di dalam batik, ya kan, dengan segala perkembangannya dan filosofinya. Nah, itu yang diakui oleh UNESCO. Jadi batik sendiri ini lebih seperti apa ya? Kalau saya bilang seperti warisan hidup ya. Ya bukan sekedar warisan benda mati saja bahwa ini hanya selembar kain atau selembar kain dengan motif-motif tertentu, tetapi di balik selembar kain ini ada cerita, ada proses, ada filosofi yang diturunkan ya dari nenek moyang kita hingga sekarang dan berkembang ya. Tidak, ini bukan sebuah warisan yang sifatnya statis, tetapi warisan ini adalah warisan yang dinamis. Buktinya apa? Hingga sekarang motif-motif batik ya, beberapa teknik batik pun juga terus berkembang. Nah, seperti itu yang kenapa batik itu diakui sebagai warisan tak benda gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau saya berbicara tentang batik, pada awalnya batik itu memang Jawa. Jadi batik itu berasal dari Jawa. Kalaupun kita menemukan artefak-artefak batik seperti di Palembang atau di Sumatera Barat dan lain-lain, ternyata itu adalah batik yang juga diproduksi dari Jawa, terutama penghasil utamanya di Cirebon dan Pekalongan, yang kemudian dikirim ke Sumatera. Ya, beberapa ditemukan juga di Kalimantan seperti itu ya, tapi itu semua adalah produksi Jawa. Nah, baru kemudian sekarang ini ketika kemudian batik diakui, bahkan ada hari batiknya, mulai muncul berbagai macam batik-batik motif ya, ada batik Papua, ada batik Kalimantan gitu dengan motif-motif khas daerah gitu. Tapi kalau pada awalnya batik sendiri memang khas hasil wastra dari Jawa seperti itu. Dan berkembang hampir seluruh di Jawa, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur atau sampai Madura seperti itu. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Dayat, memang ditemukan beberapa pola-pola di candi atau di arca-arca, pola-pola yang memang seperti batik yang kita temui sekarang. Misalnya motif geringsing, ya nanti mungkin saya bisa contohkan motif kawung, motif seperti nitik, ya jadi motif seperti kain patola seperti itu. Terus yang klasik itu ya, terutama nitik, geringsing dan kawung, ya itu. Nah, tetapi secara kita tidak bisa menemukan artefak atau catatan tentang teknik batik di masa klasik. Ditemukannya memang baru pada era Mataram Islam, ya, mulai sejak zaman Panembahan Senopati dan seterusnya sampai sekarang. Jadi memang itu kenapa juga masih banyak pendapat yang mengatakan bahwa batik sendiri baru muncul pada era Mataram Islam, ya. Walaupun pola-polanya sudah ada, tapi mungkin masih menjadi perdebatan apakah kemudian pola itu, karena tadi kita berbicara kan bahwa batik itu kan teknik ya, maka apakah pola tadi kawung atau geringsing tadi yang ditemui dalam arca itu dibuat dengan teknik batik atau misalnya dia adalah kain tenun, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian masih menjadi perdebatan. Nah, pola-pola klasik sendiri juga biasanya berkembang di batik-batik pedalaman. Nah, kalau kita berbicara soal batik itu biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar.
yaitu batik pedalaman dan batik pesisiran. Nah, batik pedalaman sesuai dengan namanya, memang dia berkembang di daerah pedalaman. Pedalaman maksudnya di sini adalah daerah yang bukan di tepi pantai, jadi jauh lebih di dalam, seperti itu. Contohnya adalah batik-batik seperti di Solo, Jogja, ya, yang kemudian warisan dari era Mataram, terus batik Kebumen seperti itu, ya. Terus beberapa daerah seperti di Pacitan apa segala macam itu banyak batik pedalaman. Nah, berikutnya yang kelompok besar berikutnya adalah batik pesisiran. Nah, batik pesisiran itu memang batik yang berkembang di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Salah satu ciri khasnya adalah batik pesisiran ini dia sangat terbuka dengan motif-motif yang datang dari luar Jawa atau bahkan mungkin luar Nusantara, ya. Seperti misalnya pola-pola dari India, kain patola yang kemudian itu diadopsi menjadi batik jelamprang di Pekalongan, terus kemudian ketika masuk lagi ke pedalaman menjadi batik nitik. Terus batik-batik Cirebon itu banyak sekali mengadopsi motif-motif dari luar, seperti misalnya Megamendung tadi sudah ada disinggung sedikit, terus kemudian batik swastika atau banji, ya, motif swastika, tapi juga tidak menutup motif-motif dari Timur Tengah, ya. Misalnya salah satu koleksi batik Cirebon saya itu ada yang kemudian motifnya itu adalah motif macan Ali, ya, dari Sayyidina Ali, itu kan dilambangkan oleh singa ya kalau dulu ya, tapi kemudian di Jawa disebut macan Ali yang kemudian distilasi, karena kemudian dalam tradisi Islam penggambaran realistik itu kan tidak boleh ya, maka kemudian gambarnya itu distilasi seperti itu. Tapi juga ada motif-motif Timur Tengah juga masuk di batik Cirebon, ya. Pewarnaan misalnya, terus misalnya batik Pekalongan yang kemudian mengadopsi motif-motif Belanda seperti buketan, bahkan dongeng-dongeng seperti batik tentang si topi merah seperti itu yang kemudian dibuat batiknya seperti itu yang berkembang di awal abad ke-20. Nah, itu juga pengaruh dari Belanda ya, dengan warna-warna yang pastel, warna-warna Tosca seperti itu gitu. Nah, kemudian juga ada batik-batik yang pewarnaannya pun ada beberapa motifnya juga terpengaruh dari luar, tetapi mengembangkan motif dan gaya yang sendiri dan sangat khas. Misalnya batik Tanjung Bumi Madura, ya, walaupun dia menggunakan warna-warna yang merah, seperti biru, seperti itu ya, warna-warna yang muncul di pesisiran, tetapi kalau dari pola pembuatan, tekniknya, mereka juga mengembangkan pola dan teknik yang memang khas, yang memang hanya ditemui di Tanjung Bumi itu, seperti itu. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan memang betapa kayanya batik kita, ya. Nah, batik pedalaman, terutama kalau saya kembali ke batik pedalaman, itu memang pada prinsipnya adalah budaya istana atau court art, ya. Dia tumbuh berkembang di kalangan istana dan sekitarnya. Maka memang motif-motif awal dari batik itu adalah memang motif-motif yang dipakai di istana. Misalnya motif parang, ya. Sini saya ada 3 motif parang yang saya bawa. Ini motif parangnya parang barong. Nah, jadi kalau pengen tahu parang barong ini apa yang dipakai oleh raja, nah ini adalah parang barong, tapi ini parang barong seling naga. Jadi di sini selingnya ada motif naga. Nah, ini parangnya adalah parang barong. Ini adalah parang barong, adalah parang yang digunakan oleh raja. Ukurannya adalah secara tradisi besar parangnya itu adalah 1 jengkal ini. Jengkalnya siapa yang dulu dipakai? Adalah jengkalnya raja. Jadi kalau saya misalnya jadi raja, jadi sultan, atau jadi sunan, maka parang barong saya besarnya akan seperti ini, sesuai dengan jengkal tangan saya. Secara tradisi begitu. Nah, dan ini adalah parang yang secara tradisional, kalau kita ngomong parang tradisional, itu yang paling besar. Jadi tidak boleh ada parang yang lebih besar dari parang barong.
Gitu ya, walaupun pengembangannya kita sekarang lihat ada parang seperti kemarin saya lihat di apa Gusti Mangkunegoro ke-10 itu menggunakan parang yang besar-besar itu ya. Kalau saya bilang tuh parang Kumbakarna karena memang besarnya tuh besar sekali sampai beberapa senti gitu ya. Tapi itu pengembangan baru. Tapi kalau tradisional parang besar dia adalah parang barong seperti ini. Nah, ya kan? Kalau kita ngomong parang tadi memang seperti semen. Jadi kalau parang itu kadang kita kan pikir parang itu parang ya. Nah, parang sendiri itu berasal dari kata karang. Ya, jadi ceritanya adalah waktu itu Panembahan Senopati bertapa di Laut Selatan. Beliau melihat karang-karang di Laut Selatan itu yang digempur ombak, ya begitu kokohnya karang-karang itu, tapi dia juga kelihatan ada bekas-bekas bolong-bolongnya. Nah, itu yang kemudian diambil menjadi motif parang ini, ada bolong-bolong, ada pecah-pecahannya seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian ada parang yang parang klite atau parang gendreh yang misalnya lebih kecil seperti ini. Nah, biasanya dia dipakai oleh, yaitu tadi, para sentono, para pangeran, segala macam yang grade-nya di bawah raja. Atau dipakai raja untuk hal-hal yang sifatnya tidak resmi. Ya, misalnya beliau sedang acara-acara yang tidak resmi, keluar keraton, ya, untuk kunjungan kemana, itu bisa menggunakan parang gendreh seperti ini. Ya kan? Kalau ini motifnya motif parang cantel, ya, versinya versi Gagrak Surakarta. Nah, tapi justru batik-batik yang seperti gini ini yang saya senang. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini nih rata sekali, halus sekali pembuatannya, ya. Jadi membutuhkan konsentrasi yang luar biasa, ya, supaya bisa menghasilkan batik yang konsisten dan rata. Nah, yang lain juga ini saya ada batik Cirebon, parang Cirebon. Nah, jadi karena Cirebon sendiri juga punya pengaruh yang kuat dengan Mataram, di mana terus kemudian Sultan Cirebon juga menjadi menantu dari Raja Mataram, kemudian ada makamnya di dekatnya Imogiri, ya. Maka pengaruh-pengaruh dari Mataram pun juga muncul di Cirebon. Nah, ini contohnya parang Cirebon, ya. Cuma ini parang Cirebonnya saya kombinasi dengan gaya Jogja. Jadi parangnya parang seling, ada yang besar kecil besar kecil besar kecil. Kalau tradisional Cirebon tidak ada, dia akan satu ukuran. Tidak ada yang seling besar kecil ini. Ini sampai pembatiknya harus diulangi 2 kali karena salah. Kebiasaan bikinnya besar, jadi tahu-tahu dibikin besar semua loh. Kan saya kan pesannya besar kecil. Seperti itu. Nah, ini bentuk variasi parang Cirebon seperti itu ya. Nah, ini yang motif-motif klasik misalnya seperti ini. Terus, nah, dalam perkembangannya, karena kemudian motif-motif klasik ini menjadi batik yang sifatnya batik larangan, kemudian pada perkembangan abad ke-20, muncul kelas baru di dalam masyarakat Jawa, yaitu kelas pedagang. Munculnya kemudian orang-orang kaya, ya, para pedagang-pedagang yang secara ekonomi kuat, mereka cukup kaya raya, bahkan sangat kaya raya, tetapi karena mereka bukan masyarakat keraton, maka mereka tidak bisa menggunakan batik-batik motif keraton, batik-batik larangan. Nah, menariknya kemudian mereka mengembangkan kemudian batik yang disebut istilah batik sodagaran, kalau mungkin pernah dengar. Jadi, batik sodagaran itu tidak mengambil motif keraton, membuat motif baru, tetapi secara tingkat kerumitan, kehalusan, dan prosesnya bisa lebih bagus dari batik keraton. Nah, contohnya, ini barang dagangannya banyak. Tumbuhan. Nah, ini. Jadi ini contoh batik sodagaran, ya. Ini buatan dari Mas Aji Jogja, batik Sutawijaya. Nah, ini motifnya adalah motif bunga dan
bunga dan daun mangga. Nih. Nah, jadi tidak ada motif klasik. Ya baru motif bunga dan daun mangga ini mana, nggak ada secara klasik. Tetapi dari kalau kita lihat tingkat kerumitan pembuatannya, ini yang garis putihnya ini titik yang kecil halus dengan apa itu apa namanya, kalau untuk batik itu tiba-tiba saya lupa. Canting. Canting. Betul, dengan canting yang canting nol seperti itu ya. Dengan canting nol seperti itu, halusnya luar biasa. Ya, tapi itu memang akhirnya menjadi tren baru waktu itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian juga ada batik-batik yang misalnya batik-batik Jawa Hokokai, ya. Jawa Hokokai atau batik Jawa Baru seperti itu. Dan menariknya batik-batik di era Jepang, Jawa Hokokai itu kebanyakan batik pagi sore. Jadi motifnya itu satu kain itu dibagi dua dengan dua motif yang berbeda. Misalnya ini motif buketan dengan parang, ini misalnya motif buketan dengan kawung. Nah, kenapa muncul motif pagi sore? Nah, itu jadi itu juga apa ya? Kreativitas nenek moyang kita yang bisa mencari solusi dalam kondisi yang mungkin tidak bisa dipikir, mungkin kalau zaman sekarang kita tidak bisa mengembangkan, tapi mereka selalu punya jalan keluar. Ketika zaman Jepang, tekstil itu mahal dan susah. Nah, supaya kelihatan batiknya banyak, batiknya dibikin dua motif, hari ini pakai gini, besoknya dibalik motifnya kan gini, ganti, padahal satu kain, seperti itu. Nah, kemudian juga menariknya ada cerita di batik Jawa Hokokai itu salah satu batik yang juga tingkat kerumitan dan kehalusannya luar biasa. Kenapa? Karena para pembatik itu membuat batik itu sangat halus, sehingga, tapi ini cerita ya, masih cerita yang berkembang, cerita tutur yang berkembang, butuh penelitian lagi, sangat halus sehingga waktu pengerjaannya itu lama. Nah, waktu pengerjaan yang lama itu membuat mereka itu kemudian tidak menjadi jugun ianfu, atau kemudian mereka harus ikut kerja paksa. Itu sehingga lama sudah selesai, pasti kan sudah ada kerjaan yang baru lagi, batik yang baru lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu cara-cara para pembatik dulu mensiasati kondisi ya. Itu Jawa Hokokai dan segala macam. Terus kemudian ada batik Belanda, ada batik yang terparuh Belanda itu seperti buketan tadi yang saya sampaikan. Nah, dalam perkembangannya sekarang kita juga kemudian muncul batik-batik kontemporer. Ini salah satu batik kontemporer koleksi saya yang karya batik Pekalongan, karya Mas Dudung Alisyahbana, yang ini judulnya adalah batik parang dekonstruksi. Nah, jadi kalau kita lihat tidak seperti parang, tetapi di dalam itu semua unsur batik parang ada di dalam kain ini. Sehingga dia tetap tidak menyalahi pakem sebagai batik parang. Ya, tetapi kalau dilihat nggak seperti parang. Nah, ini perkembangan batik-batik kontemporer. Ini dari Pekalongan. Nah, dengan ini tentunya saya sendiri juga tetap yakin dan berharap bahwa batik ini akan tetap terus berkembang. Tetapi kuncinya, bagaimanapun di era sekarang, bagaimana batik bisa bertahan dan berkembang, itu kuncinya adalah dari kita yang terus kemudian mau tetap memakai. Selama ada pemakainya, selama ada yang membeli, maka pasti akan ada yang membuat dan akan ada yang berkreasi. Nah, tapi kalau kemudian tidak ada yang mau membeli, maka juga para pembuat ini pun juga akan beralih profesi. Misalnya, banyak pembatik-pembatik, terutama gini, banyak anak-anak muda sekarang di Jawa Tengah, di Pekalongan, dan segala macam yang tidak mau menjadi pembatik, mereka lebih senang jadi buruh pabrik.
nyoto Pak hasilnya tiap bulan seperti itu kan, sebagai buruh pabrik walaupun mungkin bayarannya cuma segitu, tapi bagi mereka jelas gitu ya. Sementara sebagai batik nggak jelas lah nanti apakah dapatnya sebulan nanti bisa berapa seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kita ke depan untuk bagaimana mempertahankan batik gitu ya. Saya mungkin ini pemaparan singkat saya. Ini masih ada banyak contoh batik. Silakan kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita mungkin lebih tanya jawab supaya lebih tadi seperti dari pesannya dari moderator gitu kan ya, supaya nanti kita bisa macam-macam pengembangan pembicaraannya, dan kemudian juga ini juga ada masih beberapa koleksi saya yang kita bisa nikmati bersama-sama. Oke, sekian mungkin awal dari saya, pengantar saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Carlos. Menarik ya, memang saya kira memang batik ini makna dan motif ini memang bisa digali lebih dalam lagi lah. Betul. Nah, mungkin saya pengen mempersilahkan pada para peserta malam ini barangkali ingin bertanya untuk pada Mas Carlos ya tentu seputar batik pokoknya. Mau tanya apa saja monggo. Ya. Dan batik ini ada, saya bilang jadi batik ini, motif-motif batik ini ada sepanjang siklus kehidupan manusia. Mulai kemudian kita ini masih dalam kandungan, ada batik-batik yang dibuat untuk itu. Sampai kemudian nanti kita meninggal, ada batik juga yang kemudian dibuat untuk itu. Jadi sepanjang daur kehidupan kita selalu akan sebagai, misalnya sebagai orang Jawa gitu ya, kita akan selalu ditemani dengan batik. Nah, gitu. Ya. Ini Mas Carlos, ini ada yang bertanya, ini nggak ada namanya tapi belakangnya 9242. Monggo Mas. Ya, perkenalkan nama karena Mas Carlos, Pak Rio. Monggo. Ya, saya mau menanyakan untuk ukuran batik biar nggak gampang luntur, itu kan kadang cara mencucinya atau bagaimana itu kan kadang kita nggak tahu, campur terus luntur, dan mengukur kualitas batik itu bagus dan tidak itu kadang saya sebagai awam itu memperkirakan harga tinggi pasti kualitas bagus, ternyata keblondrok dan itu sering terjadi. Nah, jadi saya kerja di perusahaan orang mana itu Singapura. Itu saya salut sama beliaunya, namanya David Chuakase. Itu seluruh tingkat direksi rata-rata tidak boleh pakai hem biasa, harus pakai hem yang berkualitas lah. Kadang kita cari yang berkualitas itu kebingungan, akhirnya pokoknya harga tinggi kita beli, ternyata keblondrok, dicuci luntur. Nah, cara untuk mencari yang kualitas yang nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget, sedang-sedang saja itu bagaimana? Terus cara mencuci biar nggak luntur, sebelum dicuci itu harus pakai metode yang bagaimana? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, monggo Mas Carlos, langsung dijawab saja. Ini langsung ya. Oke, jadi gini. Saja, ya. Batik karena kemudian prosesnya itu adalah proses tradisional, Pak, itu pasti akan luntur, ada lunturnya. Ya, itu pasti ada. Tapi biasanya lunturnya enggak, istilahnya apa ya? Tidak banyak dan tidak sampai kemudian ukurannya begini. Kalau lunturnya itu tidak sampai mewarnai kain lain, maka dia masih dalam batas yang bagus. Seperti itu. Siap. Tapi pasti luntur, karena itu prosesnya tradisional. Apalagi kalau kemudian memakai pewarna alam, pasti akan ada sekian sedikit ya, istilahnya sekian 0,00 sekian persen yang luntur, dan itu pasti. Maka itu saya selalu sarankan kalau mencuci batik itu gunakan lerak.
Ya, ya. atau sekarang banyak juga dijual sabun lerak. Jadi lerak yang sudah dibuat sebagai cairan sabun pembersih. Nah, Gitu. itu yang akan apa? Lerak itu bagus sebagai pembersih, tapi dia tidak terlalu keras secara kimia. Gitu. Jangan menggunakan sabun deterjen. Kalau sabun deterjen memang wah luntur sekali gitu kan karena kimianya Ya, keras. lumpurnya banyak ya. Untuk Bisa cuci itu. gunakan Iya. sabun lerak. Banyak kok online saya sudah lihat kita ke platform belanja online itu kita tulis aja sabun lerak cair gitu. Wah udah segala Iya. macam merek, segala macam ukuran. Mau berapa liter, mau setengah liter, 1 liter, berapa mili ada. Itu. Oke. Jadi saya sarankan terus waktu dijemur jangan kena matahari langsung. Diangin-angin. Angin-angin saja. Itu. Ya. Begitu. Sama untuk menentukan kualitas batik itu bagus atau tidak itu apakah dari juga warna atau sama kainnya halus lah itu kadang kan banyak ya betul. Biasanya pewarnaan yang tapi gini, tunggu dulu kita mau beli pertama kita mau lihat batik apa. Misalnya kalau kita batik pewarna alam itu memang batik pewarna alam ada beberapa yang kemudian mereka pewarnaannya dibikin kayak setengah puyeh. Tren pewarnaan. Ya. Jadi maka kita apa nih pewarna alam apa enggak? Justru kalau mereka banyak orang yang terutama masyarakat modern sekarang ini yang kalau mereka memilih batik dengan pewarna alam, mereka suka yang warnanya soft agak puyeh seperti itu. Jadi kadang-kadang warna puyeh belum tentu. Tapi kalau saya, terutama kalau yang batik berwarna, yang umum seperti ini, saya suka yang warnanya kuat. Ya, seperti ini kan warnanya birunya, coklatnya ya kuat gitu ya. Seperti ini gitu ya. Kuningnya juga kuat. Nah, biasanya warna-warna yang kuat sendiri juga menandakan dia proses pewarnaannya juga bagus seperti itu. Terus biasanya kain-kain batik yang bagus itu akan terasa lembut ya, tetapi kuat. Jadi kainnya tuh bukan kain yang memet ya. Tetapi lembut. Karena itu adalah proses, ada yang namanya proses wedelan. Jadi batik sebelum dicanting, diwarna dicanting itu kemudian kain morinya itu direndam dengan bahan-bahan khusus. Ada yang dengan minyak jarak, dengan apa segala macam. Itu. Nah, itu yang kemudian membuat kain ini menjadi biasanya kain-kain yang mahal yang bagus tuh akan kerasa lembut walaupun kainnya kuat. Seperti itu. Siap. Ya, terima kasih Pak Carlo, Pak Rio. Ya, Anton Nuwun. Barangkali ada yang mau tanya lagi. Oh, ini ada dari Mbak Laras ya. Silakan Mbak Laras pertanyaannya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak untuk kesempatannya. Selamat malam Pak Carlo, saya mau tanya ini Pak tentang batik Complongan Indramayu ya. Kalau benar nggak ya Pak, sepengertian saya itu kan prosesnya itu selain memakai canting dan malam, dia juga ada melubangi dengan jarum ya Pak ya. Jarumnya jadi kecil-kecil, bener ya. Nah ini yang sebenarnya ada dua pertanyaan sih Pak. Yang pertama itu kan yang saya mau tahu apa ini jenis batik lama, maksudnya prosesnya ya, atau ini kreasi yang baru-baru aja ada gitu Pak. Nah yang kedua, selain batik Complongan itu ada lagi nggak sih Pak yang pakai metode mungkin metode selain atau ada tambahan selain penggunaan canting dan malam? Itu aja sih Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Ya, jadi dengan menggunakan jarum atau kemudian kita tekniknya teknik cocokan ya, karena dicocoh seperti itu teknik yang sudah lama dan memang banyak berkembang di batik-batik sekitaran Indramayu, ya Jawa Barat. Jadi kalau batik-batik Indramayu, Jawa Barat sekitaran Cirebon yang bukan di Cirebonnya ya, di luar kota Cirebonnya gitu ya, itu tuh
akan menemukan teknik batik cocokan, termasuk batik Palembang. Batik Palembang itu juga mereka suka sekali pakai teknik dengan jarum yang dicocok-cocok di malam seperti itu, sehingga nanti ketika diwarnain akan ada kayak titik-titik yang halus seperti itu. Ya, jadi itu memang teknik yang lama, Bu. Terus apa? Tadi pertanyaan berikutnya, selain cocokan tadi apa? Mbak Laras, mohon diulang pertanyaan berikutnya, Tri. Halo, Mbak Laras. Halo Pak. Oh ya, untuk Pertanyaan yang oke Pak, yang pertanyaan yang keduanya itu mau tahu tadi selain batik complongan itu, ada lagi nggak sih Pak kreasi atau proses lainnya gitu Pak? Ya ada. Jadi misalnya begini, ada sekarang pewarnaan yang dengan menggunakan kuas, ya. Jadi batik-batik yang kontemporer, yang itu tuh menggunakan kuas seperti itu. Ya, tapi karena tetap menggunakan halang rintang dengan lilin panas, masih disebut batik. Ya, ada yang kemudian pembersihan lilinnya itu dengan pisau. Ya, jadi dikerik pakai pisau, jadi teknik kerik seperti itu. Itu teknik yang menciptakan keindahan yang menarik, tetapi berisiko. Kenapa? Karena menggunakan pisau itu bisa mengakibatkan kain rusak, gitu ya. Oh oke. Kalau untuk teknik yang apa? Kalau untuk teknik pakai pisau ini, jujur saya baru dengar ya Pak. Itu kalau boleh tahu dari daerah mana ya Pak? Atau ada nama khususnya kah? Oke. Beberapa batik pesisiran menggunakan teknik. Oke. Beberapa juga di Jawa Tengah, beberapa daerah di Jawa Tengah, Madura juga memakai teknik kerik itu. Oke. Ciri khasnya adalah, aduh saya enggak bawa, saya punya yang pakai teknik itu, tapi di lemari. Ya, tekniknya itu sebentar. Nah, kalau pakai pisau, kalau enggak pakai pisau ini kan dia jelas dengan garis ini pas dengan garis. Nah, kalau teknik pisau ini dia akan agak mbleber istilahnya. Tapi mblebernya tuh di semua, di sepanjang ini ada sedikit warna yang apa ya, kayak bias keluar dari garisnya seperti itu. Nah, itu biasanya kalau pakai teknik pisau akan muncul seperti itu. Nah, tapi itu juga menciptakan keindahan sendiri. Apakah kayak gradasi gitu Kak Oscar? Halo, saya pas interupsi dulu Mbak Laras, tolong kameranya dinyalain Mbak Laras. Halo Mbak Laras, tolong kamera Anda dinyalain supaya kita saling mengenal juga dalam komunikasi malam ini. Matur nuwun. Monggo terima kasih Pak. Bisa seperti itu. Disebut seperti itu bisa, walaupun nggak tepat juga. Gitu. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan kita tunda sebentar, mungkin kita kasih peserta yang lain ya, ada yang antri ini saya lihat. Iya, betul. Makasih ya Pak, makasih banyak. Waktu kalau ada pertanyaan boleh lanjut dengan senang hati. Pak Peter ya, Pak Peter saya persilahkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Peter. Do you hear me? Yes. Yes. Thank you so much, Carlos. I speak in English, yeah. Yes. But very slowly. Thank you very much. This was very, very interesting and is interesting. Now I'm collecting kris, yeah. And what you are telling me, this is a similar situation what we have in the kris, yeah. Number one, everything is going out from the Istana, and compared to Europe, you know, for Baroque, Rococo, you know, the citizen, if they become rich, then they become to make similar things. And the last, basically, sample of the batik is, personally for me, disturbing my harmony. Yes. I do not know how the others are feeling. Now, and this comes up to a question, fantasy question. I think the Javanese culture is very, very deep. And I see it also over the kris.
do you think that the first, so basically, batiks patterns are giving? This comes to me immediately after I hear you. Yeah, is giving a message into the subconscious. It is not so basically that you have so basically a dragon, you have a pattern. It is a complex, the old ones, yeah? Yes. It's a complex system. Let us compare it with the music. You hear the music, but in the subconscious is mathematic. Yes. So basically, I think as a hypothesis that the Japanese are also intelligent, and they have done in the Istana, basically in the hierarchy, a kind of a pattern which reflects to you not only that you see, this is the royal family, but this is so basically something which gives you a message into the subconscious. What do you think about? Yes. Saya mungkin akan gaduh-gaduh jadi gini, secara penelitian sampai sekarang belum ada yang meneliti. There is no yes, I believe, yang menjelaskan hubungan antara subconsciousness dengan pola-pola yang muncul. Tetapi tapi saya rasa bahwa hubungan itu ada karena pertama, we must remember that a Javanese culture is a culture of symbolism. Yes. Yeah. And it is complete. We have only exactly. a mosaic, and then it's coming. You have to collect the next mosaic. Yeah. So you don't need to say who you are, but everybody will know who you are by whatever you wear. Your batik, your kris, your wedding, your house. So I think it must be a connection with subconsciousness. Yes. Yeah. So that's why we find people like you who love batik. Because maybe you do not know it, but you like it. Yeah. I was talking, by the way, with Giorgio Becchi, the painter. Yeah. And Giorgio Becchi loved batik. Yeah. Yeah. I believe because in Japanese culture is symbolism. So there must be a connection with subconsciousness, and the interesting that perkembangan sendiri baik budaya di Jawa itu juga tidak terhindar mengalami apa yang kemudian dalam bahasa antropologi, ada beberapa disertasi tentang budaya Jawa itu yang disebut barokisasi dalam budaya Jawa. Yeah. So first, the design actually is like this. Yes, exactly. Yes. But actually, there is and this if you show this, it makes in me harmony. Yeah, but we can see the deep meaning, harmony, and keteraturan seperti itu ya. Yes. Yeah, this is the basic. But after, when the condition is more good, healthier, then muncul like a barokisasi. So it's become very complicated. Yes, but it does not say anything. Yeah. It's same beautiful, but we know that different the beautiful of Baroque and like this. Yes. I think it's only happened also in Javanese tradition. Yeah, but to make the conclusion of our discussion is
that we should give these ideas to the young people to go not too far away into the fantasy, than to go more into the tradition. Yeah. That's awesome. Thank you so much. Yeah, thank you. I learned a lot tonight. Yes, thank you. Thank you, Pak Peter. Selanjutnya Pak Gading ya. Pak Gading, mohon kameranya dinyalakan. Silakan pertanyaannya ringkas supaya waktunya bisa banyak yang kebagian. Silakan Mas Gading. Malam Om Carlos. Ya. Om. Ya. Aku mau ini aja sih, mau nanya. Kan kalau kita di Bali atau di Jogja, kalau di Bali kan ada ini ya, hari Kamis selalu pakai wastra, dan itu kalau di Jogja Kamis Pahing itu juga pakai wastra. Nah itu kalau gimana ya Om caranya institusi pendidikan khususnya di Jawa Timur itu biar bisa kita masukin seperti itu, menurut Om Carlos kayak gimana? Thank you. Ya, menurut saya itu usul yang sangat baik sekali dan bagus, karena pengalaman saya sendiri pun justru yang resisten terhadap budaya-budaya kita itu malah institusi-institusi resmi kita, bahkan itu institusi pendidikan. Gitu. Jadi bahkan misalnya gini, ada yang institusi resmi itu malah melarang batian, misalnya seperti itu. Nah, itu kan merupakan sebuah kemunduran gitu ya. Maka itu memang harus ada kemauan untuk kita. Tapi ya sebelum menunggu ini kita juga yang terus mengkampanyekan seperti itu ya. Untuk kemudian terutama institusi itu bisa menerima gitu. Saya pernah pengalaman, saya diundang sebagai narasumber di sebuah institusi pemerintahan. Ketika saya masuk, saya pakai kain batik di bawah, saya sama security-nya nggak boleh masuk gitu loh. Ini harus pakai pakaian resmi. Lah ini dipikir nggak resmi Pak, gitu kan? Loh ini ya resmi gitu kan? Seperti itu. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian harus kita rubah gitu ya. Perspektif cara pandang seperti yang harus kita rubah, dan itu malah ya tadi kadang-kadang memang yang menghambat dari situ. Mungkin kalau di institusi pendidikan gitu mulailah ya di acara-acara tertentu ndablek aja pakai kain, ya kan? Kalau di debat ya kita debat balik gitu kan. Lah kok Bapak pakai celana, kan? Berarti Bapak tidak menghormati budaya sendiri, misalnya kayak gitu ya. Bolehlah kita nakal-nakal sedikit ya, untuk kemudian perlu kadang-kadang itu kan perlu digelitik, perlu diulik-ulik gitu ya, supaya terbangun gitu, seperti itu, muncul kesadaran seperti itu gitu ya. Tapi ya memang mungkin akan ada bayarannya gitu kan. Wah ini orang nggak bisa diatur, mahasiswa ndablek apa itu resikonya. Jadi para pejuang-pejuang itu memang harus berani berkorban ya. Begitu. Monggo mungkin yang lain. Cukup ya Mas Gading. Ya, kalau cukup. Saya kira pertanyaan berikutnya Mas Dwi Setiautomo. Monggo Mas Dwi, pertanyaannya diajukan. Siap, Rahayu. Selamat malam. Rahayu. Momen kedua, mohon maaf tempo hari pas berbenturan terkait batik menarik nggih, pas agak luar. Kepada Prof ya, Prof Carlos. Belum saya. Belum. Siap, Bapak Carlos, nambah waktunya saya. Menarik tadi jenengan menyampaikan terkait motif batik barong gitu kan. Nah, yang saya tanyakan ada 2 atau 3 nanti. Yang pertama, apakah motif barong itu memang sebarannya itu luas? Karena setahu saya barong itu kan
identik dengan Bali gitu kan, nama Bali. Kemudian di Banyuwangi juga ada barong yang akulturasi dari Bali dan Banyuwangi sendiri yang akhirnya punya ciri khas tersendiri gitu kan. Nah, terkait motif barong itu apakah ada referensi sejak kapan gitu kan? Karena kami juga agak bingung gitu kan mengidentifikasi karena batik yang ada di Banyuwangi itu yang bawa itu memang dari era-era Mataraman pada saat dropping masyarakat Jawa yang ke Banyuwangi era penjajahan guys. Itu yang Ya, pertama. sebentar, Yang sebentar. Tadi kalau Oke, tadi saya ngomong kalau barong itu bukan barong singo barong ya, tapi oke. parang barong. Oh Jadi siap, parang siap, siap. barong itu untuk menunjukkan ukuran besar Pak, besar besaran Motif, parangnya, motif ya, motifnya lebarnya. ya. Nah, jadi lebaran Oke, motifnya. Karena tadi kan ini, nah ini seperti ini, besaran ininya itu yang paling besar adalah yang disebut parang barong. oke, siap. Mungkin disebut barong karena dia yang paling besar gitu ya. Jadi kan wah kayak barong gitu. mungkin ya bahasanya. Saya sendiri juga belum menemukan Putus literasi pohon, kenapa Vin. disebut parang barong. Terus kemudian ada parang gendreh itu yang lebih kecil dan parang kelitik itu yang paling kecil Siap. ukurannya seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, jadi bukan barong singo barongnya ya. Oke, 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 siap. Tapi monggo kalau pertanyaan berikutnya. Yang yang tadi terkait dengan referensi terkait baran batik gitu kan, mungkin ada pakem-pakem tertentu. Tuh, kemudian yang kedua terkait dengan itu tadi ada yang menyampaikan terkait penggunaan batik di instansi ya. Ya mungkin Mm-mm. bisa jadi referensi gitu kan, karena di Banyuwangi itu setiap hari Rabu dan bisa Jumat, kadang Sabtu itu memang sekolah-sekolah itu menggunakan batik gitu kan. Ya, Ya, kemudian yang terakhir terkait motif karena di Banyuwangi sendiri kan setelah adanya apa ya giat batik yang terutama yang mengacu dari Jawa Tengahan gitu kan. Nah muncul kreativitas gitu kan pembatik-pembatik itu. Cuma rata-rata yang batik itu bukan orang Banyuwangi, ya tapi padahal lebih cenderung oke. padahal Banyuwangi punya motif asli sendiri loh. Ya benar. Mm. Gajah Huling, kemudian Ya, ada kangkung ya, kangkung stingkers, kangkung banyak lah. stingkes, ya, kangkung Oke, stingkes, kecauling. siap. Oke. Monggo Prof, itu aja. Terima kasih, Mbak Nuwun. Ya, Matur nuwun, Mas Dwistio Utomo. Pertanyaan ya, berikutnya Mas Tony Yunus. Monggo Mas Tony, pertanyaannya. Ya, kebetulan ini saya tuh dari dulu sudah ingin tahu gitu. Ada batik ya, ada kain yang gambarnya hanya kotak-kotak itu, Carlos. Jadi kotak-kotak warnanya merah, putih, merah. kuning, hitam, cuman kotak-kotak aja. Nah, Ya. itu apakah itu klasik atau bagaimana? Namanya apa? Kemudian biasanya harus dipakai oleh siapa? Dan kira-kira filosofinya apa? Itu Ya. aja pertanyaan Ya, saya. kotak seperti gini atau kotak-kotak Bukan. ya. Kotak-kotak catur, Ya, benar-benar ya, kotak-kotak betul. merah, putih, kuning, hitam. Kalau kotak-kotak catur itu memang klasik, Pak. Itu kain poleng. Oh, poleng. Ya, di Jawa dan di Bali sama kain poleng. Itu motif. Jadi memang kalau motif-motif yang simple-simple sederhana itu memang patut dicurigai lebih dulu sebagai motif klasik. Karena biasanya motif klasik itu sangat simple-simple seperti itu. Nah, warna merah, kuning, dan hitam tadi ya. Putih, hitam. Ya. Putih, hitam, kuning, itu kan sesungguhnya perlambang dari para dewa-dewa Hindu. Ya. Wisnu itu hitam, ya. Terus Brahma itu kalau tidak salah kuning, terus putih itu apa ya? Pokoknya itu memang perlambang dari dewa-dewa. Jadi itu pengaruh. Nah itu kan menariknya itu kan kepercayaan zaman dulu itu tetap diwariskan sampai sekarang, Pak Nun. Walaupun mungkin orang zaman sekarang nggak begitu paham, ya.
nggak begitu paham. Oh ya, pokoknya nenek moyang kita bikin warnanya gini, tapi sesungguhnya bahwa itu warisan-warisan dari zaman dulu. Misalnya seperti ini, saya ada contoh, ini kain Jogja, ya. Motifnya ini namanya Baito Agni, ya, kapal api. Jadi di sini ada motif-motif yang sebentar. Nah, seperti ini seperti diambil dari kapal api yang menggunakan kincir itu loh. Kalau ceritanya Tom Sawyer itu di Amerika, Mississippi. Nah, tapi menariknya Pak Tony, kalau kita lihat bawah, itu ada lambang gambar-gambar motif hewan-hewan seperti lipan atau seperti udang. Nah, ini misalnya ini lipan, tadi udang. Nah, gambar-gambar hewan ini yang disebut kemudian kolong gremet ini, itu adalah perlambang dari kepercayaan dinamisme, di mana roh-roh leluhur itu digambarkan sebagai hewan melata, hewan merayap, seperti itu. Nah, itu warisan ini tetap terus dibawa, gitu ya. Walaupun mungkin pembatiknya sendiri nggak tahu, ya, gitu. Ya. Ya kan? Kemudian seperti itu. Kemudian kain yang kotak-kotak merah putih hitam tadi itu ada larangan nggak? Artinya hanya boleh dipakai oleh siapa? Misalnya hanya oleh pendeta atau apa kalau misalnya itu. Kira-kira ada nggak itunya? Saya kira zaman dulu mungkin itu dipakai oleh para pendeta atau mungkin kasta brahmana, karena kemudian gini, poleng itu lambang kejujuran dan ketegasan. Maka itu dipakai oleh Werkudara. Ya kan? Werkudara, Bima itu kan sosok yang jujur, lempeng, lurus, simple ya orangnya, sederhana, iya ya iya, enggak ya enggak neko-neko. Nah, jadi kain poleng sendiri pun menggambarkan filosofinya seperti itu. Ya, teguh, kukuh, lempeng. Kemudian ada warna dewa-dewa itu tadi ya, kuning itu Wisnu, putih Brahma, hitam itu kuning itu Siwa, kemudian hitam itu Wisnu dan semacam itu kan. Nah, kemungkinan ya ini kalau kemudian hasil diskusi ya kemungkinan itu zaman dulu dipakai oleh para Brahmana. Ya, tapi dalam perkembangan sekarang terus kemudian sekarang sih boleh dipakai siapa saja. Ya. Oke, terima kasih Carlos. Terima kasih. Cukup jelas nih. Ya. Ini juga contoh yang tadi saya bilang motifnya dari Cirebon itu. Nah, ini macan ali tapi distilasi seperti seolah-olah motif daun. Nah, ini pengaruh dari Timur Tengah yang masuk ke dalam batik. Nah, itu. Ya. Oke, sebelum panelis berikutnya, mungkin saya bisa menambahkan Mas Carlos soal Kampung Poleng tadi. Kalau di wayangan Kampung Poleng, Kampung Poleng Tul Binutul. Nah itu kalau di wayang itu memang Werkudara, terus Tunggal Bayu lah. Bayu ya, pokoknya semua yang dari Bathara Bayu ya. Iya betul. Nah itu kalau ada yang di Jawa berikutnya itu menyimbolkan sedulur papat limo pancer itu. Nah, kadang-kadang dicampurkan dengan apa itu jenang abang, kuning, ireng itu, terus tengahnya pancer itu biasanya kan sering dipakai untuk Jawa. Tapi itu mungkin ya saling mempengaruhi ya, wong namanya budaya waktu itu kan saling berpengaruh. Betul. Oke, mungkin panelis berikutnya Mas Desidarius Alrin Rahadianto. Monggo Mas Desidarius, pertanyaannya. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ibu saya punya beberapa koleksi kain, jadi bukan hanya batik, tapi juga kain yang lain ya, ulos atau dari NTT gitu kan. Ya. Tadi Bapak menjelaskan kan kain-kain itu kan punya cerita ya, punya cerita masing-masing dan mungkin dipakai pada saat tertentu ya Pak ya. Terus terang
kalau kami mau membuat sesuatu, misalnya kain batik, itu kita karena bagus mau dijahitkan itu kadang-kadang sayang ya, Ya. sayang juga. Akhirnya kami memakai itu sebagai dekorasi gitu loh Pak. Jadi kami taruh di sandaran kursi atau apa. Jadi maksudnya bukan hanya disimpan di dalam lemari gitu kan. Ini Iya. bentuk penghargaan keluarga kami itu bisa ditampilkan juga. Gitu. Jadi hanya disampaikan aja di sandaran, nggak diubah. Memang sih sudah ada beberapa kan kain tradisional yang dipakai untuk bantalan kursi, dijahit dibentuk seperti itu ya. Ya, kalau menurut pandangan Bapak itu gimana? Ya, jadi gini, kalau kita memang mau ngomong zaman sekarang, Pak ya, sesungguhnya ya bebas. Oke. Ya, mau dijahit jadi pakaian, mau dibikin jadi apa dan segala macam, hanya memang sebaiknya terutama batik-batik yang berfilosofi itu harus hati-hati. Jadi misalnya kemarin saya makan di hotel dulu gitu ya, sempat saya ya nggak terlalu lama juga sih, beberapa tahun yang lalu makan di Hotel Tentrem Jogja. Ya kan, kalau tahu di Jogja kan bisa ada Hotel Tentrem yang besar itu. Nah, untuk serbet makannya tuh motif parang. Ya, ya gimana gitu ya, gitu kan? Karena kita tahu motif parang itu kan sesungguhnya motif yang sangat filosofinya sakral. tinggi, sangat sakral. Terus nggak serbet unyak-unyak mulut gitu. Nah, jadi sebaiknya juga kita pahami dulu filosofinya sehingga tidak ada benturan. Misalnya kain selopok, tadi yang saya sudah bawa ini kain selopok. Nah, kain ini dipakai untuk kalau kita seripahan. Ya, jadi kalau kita ngelayat, itu kita menggunakan kain selopok. Namanya selopok, filosofinya adalah agar yang meninggal itu masuknya ke alam alam berikutnya itu lancar. Seperti itu. Jadi ini bukan kain yang ditutup di atasnya mayat, bukan. Ya. Tapi ini adalah kain yang kita gunakan ketika kita sedang kunjungan duka cita. Atau kita pakai sebagai perlambang duka cita. Misalnya, saudara, keluarga saya ada yang meninggal, maka saya juga menggunakan selopok. Nah, kalau untuk ngelerep atau nutup jasad orang yang meninggal itu, biasanya justru adalah kain kesayangan. Jadi kalau kita tahu kain kesayangannya apa, gitu. Nah, tapi kemudian gini, ya kalau kita tahu filosofinya selopok, ya jangan kemudian ke pesta pakai selopok. Nah, kan gitu istilahnya. Jadi gini, monggo, saya sih bukan, walaupun saya selalu memakai kain itu tanpa digunting ya, dijahit, digunting atau dibikin apa, memang bentuk seperti kain apa adanya itu, karena saya melihat satu lembar kain itu satu kesatuan filosofi gitu ya. Tapi jika mau dibikin bagus, tapi itu tadi, tolong pahami filosofinya sehingga tidak terjadi benturan-benturan seperti itu. Itu. Iya Pak, terima kasih. Untungnya saya masih batiknya bukan batik yang yang lama ya, batik-batik yang agak modern. Ya, ya kan kalau model-model kayak Tribusono seperti itu, nggak apa-apa, santai aja. Ya. Pak, boleh tanya lagi satu Pak. Ini bukan batik, tapi ini kain yang di Flores itu Pak, yang di orang-orang Manggarai. Itu yang kain hitam, ada motifnya kotak-kotak kecil-kecil warna-warni itu Pak ya. Saya lihat saya nggak tahu artinya makna dari kain itu apa. Cuman kok mereka kadang-kadang pakai di perkawinan, di pernikahan, atau di acara-acara adat. Ya, jadi kalau memang motif-motif tenun memang masih belum banyak dieksplor ya, sehingga juga memang kebanyakan kita sendiri nggak begitu tahu. Tapi pastinya mereka punya filosofi sendiri mana yang untuk mana sama seperti kayak ulos itu kan, misalnya ulos yang motif ragi hidup itu kan untuk acara-acara kayak perkawinan, acara pesta ulang tahun seperti itu. Tapi untuk kematian mereka akan punya ulos dengan motif apalagi sendiri gitu kan, dan itu nggak boleh ketuker gitu kan istilahnya, seperti itu. Tentunya pasti mereka akan
punya sendiri. Cuma ya kain tenun itu kadang-kadang saya pakai juga ya, saya agak apa karena di Jawa gitu kan wis mandar muko gak ono wong florese ngono. Mbok salah, mbok bener. Gitu. Tapi paling tidak saya apresiasi dulu lah kain tenun NTT itu, entah dari mana-mana, dari Manggarai, dari Sika, dari Mbai gitu-gitu. Iya. Gitu. Nah, sambil pelan-pelan coba saya koleksi lagi, saya cari-cari apa filosofinya. Iya. Gitu. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, Cukup ya terima Pak kasih. Alvin ya. Ini Ya, masih ada 4 pertanyaan. Ya, Masih ada 4 pertanyaan, takut waktunya nanti kurang. Jadi ini berikutnya Mas Ampri Bayu Saputro. Mungkin ringkas saja Mas, 2 pertanyaan boleh, tapi ringkas saja. Silakan Mas Ampri Bayu Saputro. Tolong kameranya dinyalain Mas Bayu. Halo Mas Bayu Saputro. Oh, ya. Wilujeng dalu, Pak. nggih. Nggih, Pak Carlos. Mohon Nggih. maaf Tolong kameranya kameranya. saya matikan karena cuaca di Malang agak tidak memungkinkan. Oke, ya, gitu. ya. Ya, oke. Nggih, Ya, ingin monggo. ngapunten. Hmm. Sebetulnya saya tuh penasaran dengan kain-kain batik tradisional dodot yang memakai belumbangan. Ya, Nah, yang saya tanyakan itu sebetulnya fungsi belumbangan pada kain dodot itu apa ya? Karena di banyak kain-kain tradisi dodotan yang digunakan untuk dodotan itu belumbangannya itu terlalu besar, yang bentuknya segitiga itu aja itu. ya. Dan itu apa fungsinya gitu loh. Kalau untuk dodotan kan ya ketutupan, nggak kelihatan. Kemudian untuk udeng ya udengnya ya nggak kelihatan utuh. Nah, menurut Pak Carlos, belumbangan sendiri itu fungsinya apa sih? Kalau ada filosofi, apa filosofinya? Ngeten Pak, matur nuwun. Ya, ya, ya. Monggo Pak Carlos, langsung Ya. dijawab. Jadi memang dodot itu kain yang apa ya? Kain yang unik karena memang dia kain yang memang spesial dibuat untuk apa? Budaya istana, ya. Jadi memang dia budaya istana dan memang dipakai oleh raja, ya, oleh raja dan keluarga raja, pangeran-pangeran tertinggi, dan atau untuk acara acara pernikahan, ya. Jadi kalau pernikahan pun juga pernikahan yang bangsawan yang bisa memakai motif belumbangan. Nah, saya sendiri, nah ini tadi saya terus terang masih agak mencoba mengingat-ingat kembali. Kemudian belumbangan itu seingat saya, mohon maaf ya, monggo kalau ada yang lebih tahu mungkin bisa dikoreksi. Ada yang mengatakan pertama belumbangan itu perlambang dari kelamin perempuan, ya, kelamin perempuan untuk menunjukkan asal muasal diri kita, ya, kita kelahiran dari mana seperti itu. Ada yang juga melambangkan gua garba, ya, melambangkan kandungan seperti itu, ya. Tapi kalau menurut saya belumbangan sendiri itu lebih memaknakan kondisi kesunyian yang apa ya, kesunyian yang sunya gitulah ya. Kalau kemudian jadi kesunyian yang kosong tapi bukan, nah itu kan nggak bisa dimaknakan kosong seperti itu gitu. Jadi perlambangnya seperti itu yang sejauh saya tahu. Kalau mungkin ada yang bisa lebih tepat, saya sendiri juga agak lupa ingat motif belumbangan itu seperti apa gitu. Tapi monggo bisa dikoreksi. Jadi jadi itu memang maknanya pure perlambang, ya, pure perlambang. Tidak ada fungsi apa-apa kecuali perlambang. Seperti itu. Ya, bagaimana? Cukup Pak jawabannya, Pak Bayu dari Malang ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Mbak Isabella.
Silakan Mbak Isabella, kameranya tolong dinyalakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Ya, saya mau tanya. Jadi kan dari tadi kita bahas soal batik, wastra, dan lain-lain ya. Nah, Ya, kebetulan dulu saya di perkuliahan tuh bahasa tentang ulos. Nah, ulos sendiri aja itu waktu saya mulai penelitian itu kan banyak perubahan makna ya. Cuman saya ngerasa fail to archive, gagal diarsipkan karena kurangnya penulisan juga. Kayak misalkan ada perubahan makna dari ulos sibulang yang sebenarnya itu dulunya adalah selimut, terus tiba-tiba sekarang kayak jadi attire untuk duka cita. Padahal di zaman sekarang juga sebenarnya balik lagi menjadi kain biasa aja gitu kan, yang biasa dipajang sebagai dekorasi. Terus juga ada perubahan pemaknaan, ada dari beberapa komunitas di suku tersebut yang menjadikan ulos sebagai pakaian yang dipotong. Ada juga yang anti sekali karena dalam proses pembuatannya itu kan juga isi pemaknaan atau dari semiotikanya kan adalah doa ya, ya, ya kan. Terus batik kaung sendiri atau batik parang itu kan juga bukan disucikan ya, apa tadi bahasanya ya, Pak ya, Carlos? perlambang yang sakral gitu ya, Ya, perlambang yang disakralkan, ya kan. Cuman kan kita baru tahu ketika kita ada interest di situ dan kita udah terjun di dunia itu. Padahal kan itu bagian dari suatu identitas, suatu budaya gitu. Waktu kita lagi di sekolah, kita nggak pernah diajarin soal itu. Kalau misalkan bagian-bagian dari budaya itu ada yang perlu dilestarikan, kayak dulu cuma diajarin cara bikin motif kaung. Kalau misalkan lagi kelas seni budaya. Kalau menurut Pak Carlos, kita tuh termasuk yang gagal mengarsipkan dalam penulisan atau enggak? Karena kalaupun kita pakai sekarang, nggak semua orang tertarik untuk bertanya dan malah menimbulkan perdebatan kayak yang tadi tuh. Misalnya kita pakai kain ke suatu tempat, terus dikira itu yang tidak proper, nggak rapi, pakaian yang bukan formal, seperti itu kan. Kadang kan kita pengen make, cuman tidak setiap hari kita siap untuk berdebat soal itu kan. ya, Iya, jadi selain kita menggunakannya dan disesuaikan dengan mobilitas kita sekarang yang serba cepat ini, kan tidak semuanya bisa kita apply kan. Kan harus ada pencatatannya tuh, harus ada arsipnya. Menurut menurut Bapak, kita tuh fail to archive this, kita tuh gagal untuk mengarsipkan, dan harapan Bapak untuk mensosialisasikannya secara berkelanjutan gimana dari sisi penulisan? Terima kasih. ya. Gini, kalau kemudian kita adalah bangsa yang gagal untuk mengarsipkan, enggak juga. Kenapa? Karena sesungguhnya arsip-arsipnya itu ada. Ya, saya pernah melihat satu buku yang berisi tentang motif-motif batik, buku tentang cara pewarnaan, cara mengolah kainnya dan segala macam, ada semua. Saya ke tempatnya Mas Dayat tuh ngelihat kitab tentang keris-keris itu, waduh, saya sampai sampai nenek segitunya gitu kan ya. Arsip itu ada, ngomong soal mulai dari motifnya, bahannya, apa segala macam, batik pun ada, semua ada. Hanya gini, pertama, itu kesalahan kita yang menyamakan budaya dengan sekedar cuma kesenian. Budaya itu bukan kesenian, budaya itu ya keseharian kita itu budaya. Cara kita makan, cara kita minum, cara kita tidur, ya kan, cara kita joget, cara kita nyanyi, semua baju, model baju yang kita pakai itu semua budaya. Maka pertama, kita harus melihat budaya itu sebagai keseluruhan bagian dari kehidupan kita. Nah, itu yang kemudian kita punya tugas untuk mewariskan itu kepada anak cucu kita. Itu kan? Maka kemudian begini, bagaimana saya kemudian mencintai batik? Memang saya memutuskan gini, saya memutuskan untuk mengkoleksi batik tahun 2000. Tetapi kesenangan saya batik
tidak tumbuh di tahun 2000. Jauh sebelumnya. Kenapa? Karena ternyata batik ini juga menjadi bagian dalam keluarga saya. Maka dari kecil saya sudah melihat batik, saya sudah megang batik, saya sudah baunya batik, wangi khasnya batik itu seperti apa, itu sudah ada sejak saya kecil dan itu terekam dalam memori. Kesukaan saya pada keris juga sama gitu ya. Ketika saya kemudian pergi ke ke kakek saya, saudara-saudara kakek saya, di mana mereka punya keris-keris yang bagus-bagus, yang luar biasa, itu tertanam dalam alam memori saya, baik sadar maupun bawah sadar. Nah, kan bagaimana tugas kita untuk menanamkan itu juga kepada anak cucu kita. Itu. Kedua, kita ini kan punya penyakit yang agak susah. Kita tuh punya penyakit minderwaardig. Segala sesuatu yang dari luar, kita pasti akan, wah, hebat, bagus. Kalau dari kita, wah, segini toh lah. Kita tidak punya penghargaan yang baik. Saya tidak anti luar negeri. Saya membuka tangan untuk luar. Bahkan perkembangan budaya kita pun juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh luar. Ya kan, itu tadi kenapa saya bilang ada motif Cina, ada motif Arab, ada motif Eropa, dan segala macam. Tetapi bagaimana kemudian motif-motif yang dari luar itu kita olah dan kita buat menjadi rasa kita. Tidak kita mentah-mentah saja cuma sekedar copy paste gitu ya, tapi kita olah, kita buat itu sebagai bahan, kita olah, kita beri rasa. Contohnya kalau makanan itu kan kecap manis. Kecap manis itu kan awalnya kan dari luar, dari Cina itu kan datang sebagai kecap asin. Tapi kita nggak suka. Wah, apa ya asin tok yang asik nih. Tambahin gula merah, tambahin rempah-rempah, tambahin prosesnya digini-giniin. Nah, ini selera yang kita suka. Nah, contohnya seperti itu. Gitu kan. Nah, mentalitas gitu ya. mentalitas berwarnanya juga kita harus kikis gitu kan. Bagaimana kita mencintai, menghormati tradisi warisan budaya kita. Ya kan? Gini, yang paling simpel aja, misalnya orang Jawa. Pernah nggak sih kita misalnya membuat sesaji-sesaji di hari-hari tertentu? Ini bukan masalah musyrik gitu loh. Tapi ini tradisi. Dan bagi saya sesaji itu adalah bentuk bagaimana kita menyelaraskan kita dengan energi alam. Nah, boleh ada banyak, silakan ada banyak definisi. Tapi itu istilahnya ya. Nah, kalau gitu-gitu aja kita sudah tidak melakukan apa yang kecil-kecil, maka akhirnya tradisi itu akan hilang. Gitu kan? Demikian juga batik. Kalau batik atau ulos atau apapun, kalau tidak ada orang yang mau pakai, maka tidak akan ada yang beli. Tidak ada yang beli, ya tidak ada yang bikin. Tidak ada yang bikin, ya hilang. Kan gitu. Maka kembali tugasnya kita semua, ayo beli batik, beli ulos, beli tenun, beli sasirangan, beli geringsing. Supaya tetap dia lestari karena ada yang membuat. Gitu. Oke, Mbak Isabella, cukup? Jawaban Pak Carlos cukup? Cukup. Saya kalau jawab gini bisa 7 hari 7 malam, Pak. Bukan Mbak Isabellanya, pertanyaannya cukup jawaban dari Pak Carlos. Oke. Lanjut ke penanya berikutnya, Mas Hari Nuriman. Monggo Mas Hari. Soal budaya ini paling gemes saya. Ya, monggo Mas Hari. Ringkas saja karena waktunya makin mepet ya. Ya, terima kasih. Silakan. Mas Carlos, selamat malam. Saya Hari. Malam. Ya. Tadi menarik sekali soal batik dari mulai cara pembuatan yang melibatkan malam yang panas ya, bukan malam yang dingin. Sampai ke motif-motif parang tadi yang tadi sangat mencerahkan. Istimewanya memang batik itu walau kadang ragam hias dan warnanya kadang nabrak dan norak gitu, tapi mata kita enak aja dan sejuk dipandang gitu. Itu salah satu kehebatan batik. Sekarang ini Mas, ada banyak serbuan kain murah tuh mungkin dari Tiongkok, dari mana yang memang hanya bermotif batik, bukan batik, hanya motifnya batik gitu ya.
seolah-olah batik karena prosesnya tidak melibatkan tadi yang malam yang panas tadi. Motif batik entah filosofinya apa, yang jelas pasar kita dibanjiri dan murah-murah. Sementara banyak motif-motif batik Nusantara yang hampir tidak dikenal. Ada yang Banyuwangi, ada yang Garutan. Kalau tadi yang ditanyakan Mbak Isabella tadi, arsipnya tidak ada, arsipnya ada, dan seharusnya itu bisa diproduksi dan bisa dipakai gitu. Nah, apalagi sekarang ada lagi motif batik Manchester United misalnya gitu, ada ya, saya pernah lihat itu ada orang pakai batik Manchester United, pakai Inter Milan, atau batik superhero Iron Man, Spider-Man dan lain-lain, dan mereka menggunakan proses penggunaan malam tadi, artinya sudah batik itu gitu, menggunakan malam yang panas tadi. Nah, ini apakah layak diapresiasi sebagai warisan budaya atau hanya sekedar kreasi? Kemudian bagaimana sebaiknya itu, upaya terbaik itu sebetulnya bagaimana untuk mengkonservasi batik yang tadi sudah hampir jarang diketahui orang, dan mengerem masuknya kain-kain bermotif batik tadi. Sebetulnya apa sih yang menghalangi produsen batik sehingga mereka belum mau memproduksi motif-motif yang ada dalam arsip tadi? Kata Mas Carlos kan arsipnya ada, itu kan kalau ada memang tinggal kita produksi saja gitu, kita produksi, kita pakai gitu, harusnya begitu. Tapi kenapa mereka masih belum, barangkali? Ya. Demikian, Jadi begini, ada beberapa faktor. Pertama bahwa tadi kalau kita ngomong misalnya batik Manchester United mau batik Iron Man, selama dia prosesnya batik maka saya akan sebut batik. Apakah dia disebut apa tadi kreasi baru dan segala macam? Iya, semua batik awalnya kreasi baru, gitu kan? Tadi saya ngomong batik Saudagar, ini kan kreasi baru juga dia ini, sebagai jalan keluar para saudagar karena dia nggak bisa bikin batik yang bagus, nggak bisa dapat batik bagus, tapi karena motif keraton. Maka semua awalnya adalah kreasi baru. Berkembang, kemudian menjadi seolah-olah seperti ini sudah pakem, gitu kan ya, itu. Jadi jangan takut dengan kreasi baru. Selama dia menggunakan proses batik, ya dia batik. Mau bikin motif Iron Man, Doraemon, gitu-gitu, monggo aja. Ya kan? Itu karena itu perkembangan, itu proses ya. Dan dinamismenya itu jangan dihindari. Nah, berikutnya gini, ya saya memang sangat prihatin, terutama barusan ini, hari ini saya mendapatkan banyak teman-teman yang mengirimkan link berita Menteri Perdagangan membuka pintu untuk kain motif batik produksi asing. Ya, bagi saya itu cukup menjengkelkan, walaupun begini. Maka itu sekali menunjukkan bahwa bagaimana kita kemudian mempertahankan batik dan kemudian produk-produk budaya Indonesia, mau tidak mau peran serta pemerintah harus ada. Ya, tidak cukup kita tidak cukup hanya kita saja yang bergerak, tapi tidak ada kebijakan-kebijakan yang kemudian mensupport atau melindungi. Ya kan? Itu harus ada. Nah, problemnya kita itu kan gini, kebijakan adalah hari wajib batik. Oke, semua orang pakai batik, tapi batiknya batik print-printan, buatannya Cina. Mohon maaf ya, misalnya seperti itu. Ya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah solusi untuk kemudian melestarikan batik. Enggak lah. Itu kan bukan, misalnya gitu. Ya. Tapi ada satu permasalahan juga kadang-kadang yang dari dari kelompok pembatik sendiri. Banyak pembatik-pembatik yang sangat resisten terhadap perubahan. Pokoknya yang namanya batik itu harus malam panas, harus canting, harus gini. Kalau nggak gitu, tidak bisa. Tidak namanya itu batik. Nah, padahal kita tahu bahwa batik itu gimana-gimana. Kenapa sih gini? Kenapa sih kemudian produk yang dari, saya ngomong gitu, saya ngomong bukannya anti gitu ya, saya juga bisa memahami kenapa yang produk-produk dari luar print-printan batik print itu bisa sangat berkembang. Karena murah. 10.000 sudah dapat semeter, 2 meter misalnya, bahkan mungkin di bawah 10.000 dapat semeter. Sementara selembar batik ini jutaan, Pak, Bu, gitu kan.
Kain batik kayak saudagaran ini, waduh, setengah mati harganya. Sekarang terakhir saya lihat tanya itu sudah paling murah 8 juta. Nah, siapa yang mau beli? Itu kan kita juga harus realistis. Tapi ketika kemudian ada pengembangan-pengembangan baru yang membuat batik itu bisa menjadi murah, dihajar sendiri sama para pembatik. Oh, itu bukan batik, enggak bisa, enggak boleh, enggak bisa diterima. Ya sudah, gitu kan? Gitu. Jadi memang harus banyak pintu yang kita buka kalau kita memang benar-benar mau mempertahankan batik. Kebijakan pemerintah, kemauan dari para perajin batik untuk membuka diri, gitu kan? Keinginan kita juga yang kemudian memang benar-benar mau menyisihkan uang lebih banyak, gitu kan? Untuk supaya saya bisa beli batik dan batik ini bisa berkembang, contohnya seperti itu. Banyak pihak harus semua bergerak bersama-sama, karena kalau hanya satu saja dan cuma sekedar asal-asal bahwa ya pokoknya adalah kebijakan, tampaknya seperti adalah gitu kan. Misalnya ditanya gini, saya bertanya, apakah kemudian Hari Batik Nasional itu bagus? Bagus, saya setuju, tapi tidak cukup hanya di situ saja, gitu loh. Bagaimana ini pemerintah kebijakan-kebijakannya? Nah, buktinya sekarang pintu malah dibuka untuk batik printing. Ya sudah, gitu kan. Teman-teman pembatik sendiri juga masih kekeh dengan konsep-konsep yang tradisional. Ya, repot. Kita sendiri punya mental minder wadah kalau lebih senang produk-produk gaya-gaya luar daripada budaya kita sendiri, kayak kita sendiri. Ya, embo. Kan gitu. Ya, nah itu tugas kita bersama, begitu. Terima kasih. Oke, itu ya Mas Hari. Cukup ya, saya kira masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Selanjutnya Mbak Anissa Nur Inayat. Silakan Mbak Anissa. Pertanyaan. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Ya. Malam Pak. Malam. Ini saya singkat aja untuk pertanyaan saya, bahwa pendapat Bapak mengenai batik tanah liat dari Minangkabau itu bagaimana ya Pak ya, dari perspektif Bapak? Bagus. Ya, bagi saya sekarang batik dari mana saja, model apa aja, dengan teknik terobosan-terobosan itu harus kita apresiasi dulu. Jangan dihajar dulu, gitu loh. Nah, kita tuh kan masalahnya gitu, ada sesuatu pengembangan terutama dari anak-anak muda ini langsung disikat, bukan batik, ndak tradisional, ndak gini. Lama-lama kita anak-anak muda tuh ya mbok Pak, karep mula Pak. Ya kan? Apresiasi dulu, tampung dulu, buka ruang diskusi. Wah, aku kok kurang serk ya? Aku ini kurang serk karena ini. Gimana? Lo soalnya gini Pak, gini. Terus coba sih kalau ini dibikin begini gitu loh. Sehingga dinamis. Gitu kan. Jadi kalau kemudian Minangkabau ada bikin kayak gini, wah, ayo saya dengan senang hati, saya senang sekali gitu kan. Tahu misalnya sudah bisa berkembang cukup baik, di mana jualannya, wah mungkin saya bisa beli gitu. Saya dengan senang hati membeli dan senang hati menggunakannya. Begitu. Boleh menambahkan dikit aja Pak ya? Boleh. Kan terkenalnya kalau di kalangan awam kan Minangkabau kan terkenal sama songket ya Pak ya? Ya, pandai sike itu ya. Nah, pandai sike kan. Nah, bagaimana caranya bahwa memperkenalkan Minang tuh juga punya batik Pak? Dan apa bedanya batik Minang dengan batik Jawa? Ya, sekarang ada bedanya apa enggak? Pertanyaannya. Ya kan? Kalau memang ternyata nggak ada perbedaannya, ya sudah nggak ada perbedaan gitu kan. Maksudnya kan biar kayak orang tuh biar tahu kayak oh ini batik tanah liat dari Minangkabau gitu, biar kayak. Tentu kalau seperti itu ya mesti harus ada pembeda-pembedanya. Paling gampang motif dan warna itu paling gampang, ya kan? Mungkin motif apa tuh atap rumah gadang. Gitu kan, mau bikin apa, atau ada ragam-ragam hias apa, misalnya gini, ragam hias dari tenun pandai sike dibatikkan. Bisa juga kan? Bisa.
Nah, itu kan hak ciptanya kan hak cipta masyarakat itu, common apa itu istilahnya kan, ya kan? Maka kan tidak dipegang perorangan seperti itu. Kenapa tidak? Gitu. Jadi mungkin motif-motif atau motif ukiran-ukiran kan Minang punya tuh ukiran-ukiran khasnya itu kan, Ya, ya dari rumah kadang. dari rumah gadang. Nah, itu coba dipindah ke batik misalnya, sehingga oh ya aku pernah lihat ini nih di tenun, aku pernah lihat ini di ukiran Minang. Tapi ada ya di batik. Mau batik mana nih? Oh, batik Minang. Nah, gitu kan. Atau hal-hal yang khusus yang cuma ada di lingkungan Anda misalnya di sana gitu. Gitu kan. Seperti itu. Oke, Pak, cukup dari saya. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya, atau mungkin tambah satu lagi kalau mau ada yang tanya. Ini dari Mas Bisma Pranacaraka. Silakan Mas Bisma, nyalakan video dan suaranya. Silakan bertanya. Halo, Mas Bisma. Halo. Halo, Nuwun Sewu, selamat malam. Mohon maaf nih kamera saya error nih Pak, nggak bisa saya nyala. Sudah, monggo. Ya, langsung saja saya pertanyaan. Ingin bertanya kepada Pak Carlos mungkin pertanyaan yang agak nyeleneh dari Bapak Ibu karena kebetulan saya juga ibaratnya barulah mengenal batik. Pertanyaan saya gini Pak kepada Pak Carlos, apakah ini karena saya tergelitik tadi dengan dokumentasi ya, karena di Indonesia ini kan memang dokumentasi ini bisa dibilang kurang tetapi ada. Nah, bagaimana upaya dokumentasi batik ini yang sudah dilakukan sampai sekarang? Mengingat sebetulnya kita sudah kenal teknologi ada. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah batik fraktal, karena kebetulan saya dulu kuliah matematika, ada satu mata kuliah sistem dinamik. Sistem dinamik ini secara keilmuan itu dia bisa melakukan fungsi yang beriteratif dan itu ketika dijadikan gambar itu bisa menyerupai batik. Jadi ada istilahnya batik fraktal, mungkin Bapak Ibu bisa search. Nah, apakah saat ini sudah ada ya upaya untuk mendokumentasikan batik Nusantara? Oh, ternyata kalau parang ini ternyata fungsinya ini, sehingga kalau mau didigitalkan di mana-mana itu bisa dinikmati, bisa dilihat orang, dan akhirnya varian-variannya pun juga bisa terdokumentasi gitu. Mengingat saat ini kan kita sudah teknologi gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya kembali lagi, apakah sejauh mana upaya yang sudah dilakukan untuk mendokumentasi batik, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi. Demikian Pak pertanyaan saya, matur nuwun. Ya, pertama bahwa kemudian batik fraktal itu sudah pernah ada yang membuat batik fraktal. Nah, tapi kalau kemudian dokumentasi itu begini, kelemahan kita adalah dibandingkan di luar negeri. Di luar negeri itu ada dewan-dewan yang mumpuni dan diakui baik oleh negara, oleh institusi negara, dan oleh oleh institusi masyarakat. Kita tidak punya. Maka yang muncul adalah ketika ada orang ngomong satu, dihajar, ngomong satu, dihajar. Ya. Jadi menurut saya, salah satu yang bisa itu adalah mungkin perlu dibentuk misalnya seperti Dewan Batik Nasional. Tapi Dewan Batik Nasional itu tidak hanya sekedar memikirkan perkembangan batik, tetapi bagaimana dia mendokumentasikan seluruh batik yang ada, baik batik modern, batik kontemporer, batik klasik misalnya, sehingga bisa terdokumentasi dengan baik. Ya kan? Dewan Kuliner Nasional yang mendokumentasikan kekayaan kuliner kita. Sehingga terus kemudian tidak ada lagi yang ceritanya gini, kakek nenekku itu dulu punya masakan ini nih. Itu masakan khas di kampungnya nenek saya. Tapi sudah tidak ada lagi yang bikin. Ya aku tahu bentuknya, aku tahu rasanya, tapi aku tidak tahu bahannya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu menurut saya harus ada kelompok-kelompok yang memang dibentuk oleh mereka, entah oleh negara atau apa yang diakui negara dan diakui juga oleh masyarakat gitu loh. Sehingga
produk keluarannya itu produk keluaran yang mumpuni. Gitu ya. Yang mumpuni seperti itu. Nah, itu harusnya bisa ada seperti itu. Saya sangat mengharapkan ada itu di berbagai pihak. Entah batik, entah wayang, entah kuliner, entah keris, entah apa, semua produk kekayaan budaya kita itu punya dewan-dewannya yang kemudian itu selain kemudian dokumentasi, juga mereka memberikan usulan arahan pengembangan ke depan dan segala macam. Tapi itu memang harus diakui dan kita juga semua harus berbesar hati untuk menerima keberadaan dewan tersebut gitu. Jangan terus kemudian ya tadi susahnya kita tuh kan satu ngomong dihajar, nanti satu kasih usulan dihajar lagi. Udah nggak maju-maju, ribut aja kita. Gitu. Ya. Dulu ada apa misalnya keraton. Keraton adalah institusi yang mendokumentasi. Maka kalau kita kemudian ke perpustakaan Keraton Solo, Mangkunegaran atau Jogja, ada tuh tentang keris, tentang kuliner di keraton apa segala macam. Tapi kan kemudian setelah hilangnya keraton itu, kekuatan politik mereka hilang, gitu kan, sekedar hanya penjaga budaya, kan hilang, kita nggak punya lagi kelompok-kelompok seperti itu, yang kemudian punya kekuatan untuk mendokumentasi, kekuatan untuk mengembangkan kekuatan, gitu kan. Karena istana dulu kan juga selain sebagai pusat politik pemerintahan, kan dia juga sebagai pusat budaya. Gitu. Oke, ini waktunya sudah sangat tinggal 1 menit lagi sebenarnya. Tapi ada nih yang nulis chat Pak Carlos, jadi dia tanya, tertulis saja, mungkin saya bacakan. Jadi tentang kain cinde itu kan sistemnya jumputan, apakah itu termasuk batik? Ya itu. Ya. Yang kedua dari saya kan sekarang juga banyak eco-print. Nah, apakah eco-print itu juga masuk dalam kategori batik? Itu saja, Mas Carlos. Ya, kalau kemudian kita mengacu pada konsep ketat, ya, konsep ketat batik, ya, maka tidak. Kenapa? Karena jumputan tidak pakai malam panas. Ya, eco-print tidak pakai malam panas. Itu. Selama halang rintangnya menggunakan, kan kalau cinde kan pakai yang ada kelereng diikat-ikat, itu diikat-ikat gitu-gitu kan. Iya. Gitu. Maka dia tidak bisa masuk. Gitu kan. Tapi kalau kita mau sedikit jangan terlalu ketat lah gitu loh. Sesek loh gitu kan. Boleh juga dimasukin gitu kan. Gitu. Sebagai keluarga besar perbatian gitu seperti itu bisa. Tapi kalau kita mengacu pada itu bukan. Itu. Ya, oke. Saya kira ini udah jam 10 malam ya. Masih banyak pertanyaan. Bahkan saya sendiri pertanyaan terpaksa tidak saya bacakan terlalu banyak. Tapi kira-kira gini Pak Carlos. Jadi saya menyimpulkan dari perbincangan malam ini memang batik itu butuh effort dari masyarakat, tapi juga dari pemerintah ya. Artinya kebijakan yang mendukung. Seperti Kementerian Perdagangan kok malah membuka dari luar seperti itu kan ya. Tapi saya yang mungkin lain kali buka session baru seperti Mas Carlos untuk bicara lagi misalnya tentang pemetaan ya. Kalau seperti di keris Mas Dayat mungkin ya Perso ya, misalnya kas. Saya yang belum dipaparkan tuh misalnya kas lasem itu apa sih? Kalau misalnya Solo kan warna Sogan Solo. Batik itu kan banyak ya. Kalau saya ngomong semua, itu habis sudah waktunya, nggak ada waktu tanya jawab lagi itu. Iya, betul. Temanya kita bikin tema khusus peta batik dengan ciri khas motifnya. Nanti saya siap. Oke, saya kira itu aja ya. Ya. Boleh Mas Dayat. Siap. Saya kira minta Mas Dayat siap wis.
Oke, mungkin malam ini perbincangan akan saya tutup. Terima kasih pencerahannya dari Mas Carlos ya. Dan terima kasih atas partisipasi dari para sederek sedoyo. Mugi-mugi menambah kasanah pengetahuan kita. Terima kasih Mas Tony Yunus dan jajaran KCB-nya. Rahayu, Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Ayo, Dalu, saya Pak Punce, selamat malam. Rahayu, rahayu. Monggo Mas Tony. Dilanjut lagi nanti. Monggo Mas Dayat dulu closing statement dulu deh Mas Dayat. Jangan ini. Ada Pak Bunce itu. Enggak, Mas Dayat. Di close Mas, di close. Terima kasih banyak ini tadi Pak Rio membawakan dengan baik. Mas Carlos juga cukup cakep bawainya. Dan memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini saya yakin masih ada yang ingin disampaikan oleh ini audiens nanti. Jadi mungkin akan kita pikirkan bersama untuk sesi yang akan datang kaitannya dengan batik. Ngatur nggih Mas Tony. Tapi memang perlu sekali nanti ada pemetaan batik, kemudian ada kajian yang lebih mendalam tentang batik. Mungkin Mas Carlos dengan komunitasnya itu bisa menggali lebih dalam dan memperjuangkan lagi batik itu menjadi kain di negara kita sendiri. Jadi bukan sifatnya motif batik tapi kainnya printing itu kan bukan batik. Gitu. Jadi mungkin itu bahwa budaya batik kita cukup kaya dan perlu dilestarikan, dan kita sendiri yang utama harus mau untuk memakai kain batik dalam keseharian, paling tidak seminggu 2 kali 3 kali, dan juga terutama lagi belanja kain batik di para pembatik kita itu untuk menghidupi mereka agar tetap jalan budaya batik kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Mas Tony yang sudah memberikan kesempatan terima kasih Mas Dayat. Selamat malam semuanya. Rahayu. Terima kasih saya bisa urun sharing pengalaman dan pemikiran. Terima kasih Pak Carlos Antonio. Terima kasih. Coba nanti kita barengan lagi ya, sebulan lagi lah mungkin tentang ini. Pemetaan ini sangat bagus nih. Pemetaan, kemudian apa batik-batik yang ada di tempat-tempat itu ya. Dan saya kira memang kita ini memang harus MBMS istilahnya, yaitu mari bangga dengan milik kita sendiri. Nah itu yang tidak ini perlu kita tandaskan. Kalau di Bali itu kita coba waktu itu One Kris, One Family. Ya, mungkin nanti kita ada slogan tentang batik ini. Mungkin Mas Dayat ikut mikirkan ini apa slogannya supaya batik mulai dipakai gitu. Gitu ya. Jadi saya kira malam ini cukup menarik. Saya tutup acara ini. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih Pak Bunce. Terima kasih Mas Rio. Juga tadi ada Peter Kremser dari Austria, kemudian ada Pak Lulu, ada siapa tadi Pak Irawan dan sebagainya. Terima kasih. Saya kira malam ini webinar saya tutup. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.